Assalamualaikum Habib. Afwan, ana izin bertanya. Bagaimana cara menjadi wanita solehah agar terhindar dari fitnah di zaman sekarang ini? Allah Akbar. Syukran sebelumnya. Masya Allah, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Jazakallah khair ini ukhti yang telah bertanya. Masya Allah. Pertanyaan yang singkat tapi luar biasa, ini ajib. Menandakan Masya Allah semangatnya. Semoga Allah telah jaga ia dan jaga kita semua insya Allah dari fitnah akhir zaman ini insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Memang di akhir zaman yang banyak fitnah yang luar biasa ya, di mana-mana ada fitnah. Dan makin maju zaman ke sono, makin lebih banyak lagi fitnahnya, dan terus seperti itu sampailah datang fitnah yang terbesar nanti, fitnah Dajjal. Nauzubillah min dzalik. Baik, bahagia. Nah, bagaimana cara seorang wanita untuk bisa terhindar dari fitnah akhir zaman? Pertama-tama ya ikhwan, sebagai wanita ada titik plusnya sebagai seorang wanita. Sering kali kita mendengar katanya ada di hadis, kan? Ada di hadis tuh katanya kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Iya kan? Kebanyakan cuma segini yang disampaikan. Padahal ada terusannya itu riwayat. Betul betul. Betulkah kebanyakan penghuni neraka itu wanita? Jawabannya betul. Tapi tanyain juga dong, penghuni surga juga kebanyakannya wanita. Begitu. Karena memang angkanya wanita berdobel-dobel lebih banyak daripada laki-laki. Maka di mana-mana wanita banyak. Di neraka banyak, juga di surga banyak. Sebagaimana di neraka itu banyak dengan perempuan, juga di surga dipenuhi dengan perempuan. Wahakata satu. Dan sebenarnya jalur seorang perempuan untuk bisa menjadi imra'ah shalihah atau mendapatkan jaminan masuk surga itu lebih banyak loh daripada laki-laki. Betul, peluang mereka untuk bisa masuk ke dalam surga lebih besar daripada peluang seorang laki-laki. Dan lebih mudah. Betul. Wahakata. Seorang perempuan pernah di zaman Nabi SAW ketika para mujahidin fisabilillah, para laki-laki kan berjihad tuh, perang ke sono sini. Perempuan akhirnya bilang, ya Rasulullah, kita juga pengen nih dapat pahala jihad. Gimana caranya? Ya jihadnya perempuan nih haji. Ketika perempuan naik haji itu pahala jihad sudah dapat dia tuh. Laki-laki naik haji, ya pahala haji. Perempuan naik haji, pahala haji dan pahala jihad. Satu. Bukan cuma itu. Wa husnu taba'ilikunna li azwajikunna, itulah jihad. Ketika seorang perempuan berhias untuk suaminya, itu termasuk pahala jihad fisabilillah. Kalau seandainya ikhlas dalam berhiasnya ya lillahi ta'ala, enggak macam-macam. Untuk suami, bukan untuk orang, bukan untuk medsos. Betul, keren, Masya Allah, keren banget tuh. Jadi berhias untuk suami, untuk yang dihalalkan gitu, bukan untuk medsos, ya kan? Bukan untuk diobral auratnya itu. Alhamdulillah min dzalik, bahaya. Nah begitu. Jadi perempuan itu jalan untuk menuju ke surga ada shortcutnya, ada jalan pintasnya. Tapi juga sama ya, jalan ke nerakanya juga lebih bahaya. Gitu. Ya, kayak tadi, ketika dia berhias, untuk suami itu suatu ibadah yang besar baginya. Pahalanya sama kayak pahala jihad. Tapi ketika dia membuka auratnya di medsos, itu jalan pintas untuk ke neraka akhirnya. Wah kata, dulu jalan pintas, tinggal pilih mau jalan pintas yang mana. Begitu. La ilaha illallah. Perempuan itu Masya Allah luar biasa kesabarannya atas penderitaan. Seandainya dia menderita suatu penderitaan, kesabarannya itu luar biasa banget. Pahala perempuan yang melahirkan anak itu pahalanya besar. Sampai-sampai kalau seandainya dia gugur dalam lahiran itu pahalanya menjadi syahid, ya kan? Perempuan yang mati syahid, yang wafat dalam melahirkan. Nah begitu. La ilaha illallah. Makanya Masya Allah luar biasa. Nah bagaimana seorang perempuan caranya untuk bisa terhindar dari fitnah akhir zaman ini? Satu, betul, dengan belajar, dengan ilmu, nomor satu. Nah, tanpa ilmu kita nggak bisa ngapa-ngapa. Kata, carilah ilmu yang benar, belajarlah. Yang satu, dalami ilmu itu, modalilah dirimu dengan ilmu. Yang kedua, di akhir zaman ini sebisa mungkin tidak nampak di alam yang zahir. Maksudnya apa? Kalaupun ada medsos silahkan, keluar juga labas kalau itu untuk pekerjaan yang darurat atau untuk hajat, untuk dakwah fisabilillah. Perempuan itu ya kan makin tertutup makin mulia katanya. Bahkan dalam perihal sholat jamaah pun laki-laki itu dianjurkan sholat berjamaah di masjid.
perempuan dianjurkan untuk sholat berjamaah juga, tapi di rumah. Sholatnya di kamarnya lebih mulia daripada sholatnya di halaman rumahnya. Sholatnya di kamarnya, ada kamar kecil, lebih mulia daripada sholatnya di kamar. Gitu. Makin tersembunyi makin mulia dalam perihal sholat. Tapi jamaah jangan sendirian. Nah begitu. Jadi makin tertutup makin mulia. Dan perempuan itu makin tertutup makin mahal. Makin terbuka makin murah. Nah, walaupun minta maaf bukan dengan artinya mahal atau murah itu harga, enggak, artinya kemuliaan perempuan itu ada ketika dia tertutup. Ketika perempuan sudah mulai terbuka, sedikit demi sedikit hilang kemuliaannya, walaupun itu indah, walaupun yang dibuka itu suatu keindahan, ya enggak. Ada kayak contohnya beberapa tempo hari kita lihat ya, luar biasa perumpamaan yang sangat indah. Kadang-kadang kita kalau beli semangka atau beli apalah gitu, duren, permen atau apalah yang contohnya buah-buahan deh, beli semangka deh. Jadi yang dibuka tuh kan untuk percontohan gitu ya. Jadi emang ada semangka yang sudah kebelah dua gitu. Nih manis nih gitu. Bener manis dan pandangannya sangat luar biasa, keren gitu. Ya sengaja yang dibuka itu manis. Tapi kalau mau dibeli, mau beli yang kebuka nih. Enggak. Mau beli yang masih tutup, yang kebuka enggak ada yang beli. Senantiasa dia akan terbuka. Manis dan keren, tapi terbuka. Siapa yang mengambilnya? Semua orang akan mengambil yang masih tertutup. Semua enggak memungkiri bahwasanya ini adalah manis dan keren, tapi karena terbuka siapa yang mau? Nah, begitulah perempuan. Makin tertutup makin mahal, makin mulia. Itu artinya mahal di sini artinya mulia, bukan suatu harga ya, bukan. Ala kulli hal. Jadi begitu. Jadi untuk bisa tertutup dari fitnah akhir zaman adalah dengan menutup diri sebisa mungkin. Bukan berarti tidak kerja, enggak. Kalau seandainya suatu pekerjaan itu suatu keharusan, maka masih muskilah kerja dengan semestinya. Dengan sebaiknya, dengan setekunnya. Belajar dengan sebaiknya dan setekunnya. Yang perlu untuk keluar. Kalau nggak perlu, maka lebih mulia bagi perempuan itu adalah as-satar, tertutup dan tersimpan. Itulah kemuliaan seorang perempuan. La ilaha illallah. Dan juga tadi antum jawab tadi, Farhan sudah jawab tadi soal ini gimana cara bisa menghindari fitnah akhir zaman, ya nikah. Bagi sudah yang dilamar atau ada yang lamarnya, kalau seandainya dilihat laki-laki itu laki-laki yang pantas untuk dijadikan teman seumur hidup, bukan teman sementara, teman seumur hidup. Begitu cara mandangnya, ikhwan. Ini pantas gak nih untuk menjadi teman seumur hidup, bukan teman sebulan 2 bulan. Temenan seminggu 2 bulan nggak enak, cut. Bukan begitu. Pandanglah yang melamarmu itu, pantaskah ini engkau jadikan imammu? Pantaskah ini engkau jadikan tauladanmu? Pantaskah ini engkau jadikan teman seumur hidupmu? Nah, itulah cara mizan atau timbangan dalam pertimbangan ini terima atau enggak terima lamarannya, gitu. La ilaha illallah. Nah, jangan pedulikan sisi materinya. Ya, bisa jadi itu ini pasti setiap orang yang menikahi karena materinya, pasti di akhir cerita akan hilang semua harta itu, akan jatuh miskin. Setiap orang yang menikah karena keindahan muka akan menyesal karena suatu hari akan menjadi keriput, enggak ganteng lagi. Setiap orang yang menikah karena mencari jabatan, suatu hari akan menyesal karena jabatan itu akan hilang. Tapi yang menikah karena kebaikan, kesolehan, nah itulah yang Allah Ta'ala akan bantu mereka. Allah Ta'ala berkahi rezeki mereka. Allah Ta'ala turunkan sakinah, mawaddah, warahmah dalam keluarga itu, insyaallah. Nah begitu. Jadi memang betul di antara cara untuk bisa terhindar dari fitnah adalah dengan menikah. La ilaha illallah. Naam. 3 berarti. Insyaallah ya khair. Yang penting inti satu dengan belajar dan dekat dengan kaum salihin.